terdaftar sebagai mahasiswa DPG di Universitas Sejati Kabupaten Cirebon. Dan alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini saya akan menyampaikan pelajaran kisah Nabi Sulaiman yang insya Allah ini juga sebagai materi terakhir saya bekerja di MTS Al-Maijah Gunung Lebak, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting. Ya, tadi pagi bangunnya kesiangan nggak? Kesiangan. Bangunnya pada kesiangan. Ya, lain kali bangunnya jangan sampai kesiangan. Ya, siap-siap sholat subuh, mandi sudah selesai. Ya, sarapan jangan lupa. Sebelum sekolah jangan lupa sarapan. Biar badannya fit, sehat, belajar juga semangat. Baik, anak-anak sekalian, kali ini hari apa ini? Hari Sabtu tanggal 2 Desember ya. Alhamdulillah ini adalah materi terakhir di pelajaran akidah akhlak ya. Nah, insya Allah materi yang akan disampaikan nanti itu berkaitan dengan kisah teladan Nabi Sulaiman. Ya. Namun sebelum kita sama-sama belajar, kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, dan ilmu yang kita dapat akan menjadi bekal kita bahagia di dunia dan di akhirat. Yang biasa mimpin doa siapa? Silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah siap belajar? Siap. Siapkan bukunya semua. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak ya pengen tahu ada yang nggak berangkat? Ada. Kenapa? Sakit. Ada yang sakit. Ya. Ada yang izin juga? Ada. Kenapa katanya hajatan? Disunat deh. Iya. Kelas 7E. Tanggal 2 Desember sekarang ya? Iya. Adistri Revalna hadir. Agustin Anggun Winanti hadir. Anissa Putri, Deha Inayatul Afifah hadir. Kemudian Farik Asbal Aupa. Oh sakit. Dari kapan sakit? Tadi. Oh tadi. Iya. Indriani. Iya. Mega Sari, Muhammad Iskandar, Najwa Salsabila, Ohim sakit. Udah berapa hari? 2 Udah 2 hari. Ya. Oke, kemudian Saskia Putri Aminarti. Iya. Yang sakit 2 ya. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan cepat sembuh. Nah. Baik, adik-adik sekalian, sebagai
siswa yang baik, sebagai murid yang baik, kita adalah calon generasi bangsa. Calon generasi bangsa. Penerus pemimpin negara kita itu adalah nanti kalian. Ya, yang harus menjunjung tinggi nama negara, yang harus mengharumkan nama bangsa itu bukan siapa-siapa. Yang ada adalah pundak kalian. Ya, pokoknya kalian menjadi siswa harus bisa menjadi abdi negara di suatu saat nanti. Makanya ya belajarnya yang rajin, belajarnya yang semangat. Nah, untuk meningkatkan semangat nasionalisme, ya semangat bahwa warga negara yang baik, yang cinta tanah air, ya di kesempatan pagi ini Pak Ahya mengajak anak-anak sekalian untuk sama-sama membangkitkan semangat ya cinta tanah air. Ya, kita sama-sama nyanyi Yalawatun bisa? Bisa. Nyanyi sama-sama nyanyi Yalawatun sih bisa? Bisa. Oke, berdiri semua. Berdiri semua, tangannya dikepalkan semua. Ya. Yalawatun adalah salah satu lagu semangat juang yang diciptakan oleh ulama Nahdlatul Ulama atau ulama NU ya pada waktu itu untuk mendorong pemuda-pemudi ya bangsa berjuang melawan penjajah. Siap semua, harus semangat ya, karena ini adalah berjuang ya untuk menegakkan kalian agar jadi anak yang pintar, anak yang cerdas, yang bisa mengharumkan nama bangsa. Kullu mayyatika yauman hayal qaimah. Semangat dong, tangannya dikepalkan semua. Yalawatan, yalawatan, yalawatan. Hubul waton minal iman, walatakun minal iman. Inhadu yalawatan, 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 yalawatan. Hubul waton minal iman, walatakun minal iman. Inhadu yalawatan. Indonesia biladi amtaul wadu sakoma. Kullu mayyatika yauman tori ayyak qaimama. Kullu mayyatika yauman tori ayyak qaimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halang nasibku. Bangkitlah wahai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah wahai bangsaku, Indonesia, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Luar biasa tepuk tangan. Nah, adik-adik sekalian, di pertemuan yang terakhir ini kita akan mencoba membahas apa tadi? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi, salah satu rasul yang tercatat sebagai 25 nabi dan rasul. Setiap manusia punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan. Nah, kalau kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada nabi itu namanya apa? Mukjizat. Ya, ada yang ingat enggak mukjizat Nabi Sulaiman itu apa barangkali? Ya, bisa berbicara dengan hewan, dengan binatang. Apalagi kira-kira? Bisa apa? Bisa mengendalikan angin.
Bisa mengendalikan angin. Apa lagi? Hujan? Oh, emang pawang hujan. Ya, apa lagi? Nah, iya. Untuk sekarang kita sedikit bedah, kita sedikit buka ya lebih luas. Siapa sosok Nabi Sulaiman itu, keturunannya juga keturunan siapa, dan juga akhlak apa yang bisa diteladani dari kisah Nabi Sulaiman. Ya, apakah sama dengan nabi-nabi yang lain ataupun tidak? Salah satu tujuan kita mempelajari kisah-kisah Nabi Sulaiman, kisah nabi-nabi yang lain juga, ya adalah agar kita bisa mengambil contoh ya dari kisah Nabi Sulaiman, keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, karena banyak kisah-kisah Rasul ya yang harus kita jadikan patokan atau dasar hidup. Ya, bagaimana panutan kita baginda Nabi Muhammad SAW, beliau adalah Nabi yang sangat sabar. Nabi yang sangat sabar. Kita sebagai siswa juga harus sabar. Ya, sabar dalam apa? Apakah dalam menghadapi ujian saja? Bukan. Tetapi sabar juga dalam ya, ingin pintar, ingin pandai, ingin jadi orang hebat, ingin jadi orang sukses, harus sabar mencari ilmu agar kelak kemudian kita menjadi orang yang sukses, kita menjadi orang yang berguna ya untuk bangsa dan negara kita. Sudah siap semua? Sudah siap semua? Kelompok satu mana? Iya, kelompok satu mana? Angkat tangan. Iya, kelompok dua. Nah. Mana tadi? Iya, kelompok dua. Kelompok tiga sudah siap? Siap. Nanti silakan. Ya, untuk kelompok satu yang pertama. Ya, kita bagi tugas ya, bagi tugas kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing tugasnya nanti di akhir pembelajaran kita satukan ya, kita temukan apa itu yang kita dapatkan dari kisah Nabi Sulaiman. Nah, untuk kelompok 1, silakan kamu cari apa kisah teladan Nabi Sulaiman. Ya, apa yang bisa diambil dari kisah teladan Nabi Sulaiman? Sosok Nabi Sulaiman itu sosok seorang yang sabarkah, yang pendiamkah, atau yang malu-malukah, ya, atau yang bagaimana? Ya, silakan kamu tugas kelompok 1 seperti itu. Kemudian untuk kelompok 2, nah silakan nanti didiskusikan ya hikmah apa saja yang didapatkan dari kisah teladan dari keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, ya, kemudian nanti sambil diceritakan ya untuk kelompok 2-nya dan kelompok 3 aplikasikan kisah keteladanan Nabi Sulaiman, nanti dipraktekkan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Ya. Bisa? Ya. Nah, untuk menentukan hal itu silakan kalian menggunakan gadgetnya masing-masing, menggunakan handphonenya masing-masing untuk melihat video yang kemarin Pak Ayah sudah share. Ya, silakan kamu lihat videonya,
I did it again. And it kills me to see you like this, like this. Should've known from the moment we met. I'd rip your heart right out of your chest. Sorry, I learned from the last time. Dressed in black, I guess I lied. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah. Sudah selesai. Kelompok 3-nya udah belum? Udah. Sudah selesai semua. Coba kelompok, saya pengen kelompok 2 dulu lah. Ya. Kelompok 2 tadi tugasnya apa? Menceritakan kembali tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Menceritakan kembali kisah Nabi Sulaiman. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan. Siapa namanya? Ya, Seren. Ya, berdiri boleh? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan yang lainnya, perhatikan. Nanti silakan kamu simak ceritanya. Kemudian kalau mau nanya, mau membantah juga boleh. Ya, lanjutkan Seren. Oke, berdirinya saya di sini untuk menceritakan kembali terkait kisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salam berdasarkan penjelasan yang saya mengerti sendiri. Nabi Sulaiman alaihi salam itu diutus oleh Allah untuk membenarkan atau memperbaiki akhlak dari Bani Israel dan menyebarkan dakwah sesuai dengan Taurat. Kebetulan Nabi Sulaiman juga adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi beliau itu keturunan dari Nabi. Gitu. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam itu terkenal dengan kepintaran dan ketelitiannya semenjak beliau masih muda. Seperti contohnya sejak saat dia muda, saat ada dua pemuda, bukan dua pemuda sih, kayak dua orang dua orang datang ke singgasana Nabi Daud di saat Nabi Daud masih menjadi raja. Mereka berdua ini meminta kayak bahasanya meminta keputusan apa yang harus mereka putuskan. Kemudian Nabi Sulaiman yang memberikan keputusan tersebut dengan cara sangat bijaksana. Oleh sebab itulah Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja setelah kekuasaan ayahnya. Kemudian bukan hanya itu, Nabi Sulaiman juga terkenal sebagai mukjizatnya yakni berbicara dengan hewan, kemudian mampu mengatur angin dan memiliki pasukan jin. Kisah Nabi Sulaiman juga terkenal akan beberapa kejadian-kejadian seperti contohnya saat beliau memerintahkan burung hudhud untuk menyampaikan pesan kepada Ratu Balkis, dan selain itu juga terkait tentang beliau yang bisa berbicara dengan semut di saat beliau akan melewati lembah yang bernama Lembah Semut. Dah gitu. Ya. Luar biasa. Nah, dari kisah Nabi Sulaiman yang tadi diceritakan oleh kelompok 2 yang disampaikan oleh Seren, ya, barangkali dari kelompok 1 atau kelompok 3 ada yang menanggapi, silakan, atau mau nanya juga boleh, silakan. Iya. Silakan. Enggak apa-apa. Yang mau nanya tinggal berdiri dulu, sok. Berdiri, yang mau nanya berdiri. Boleh. Bangun, boleh. Pak, berdiri. Oh, dari kelompok berapa? Kelompok 3, silakan sok. Bangun dulu. Iya. Nah, iya. Namanya siapa? Adistri Revana dari kelompok 1, kelompok 3 ya. Kasih tepuk tangan dulu dong kelompok 3. Silakan sampaikan pertanyaannya, nanti Seren yang menanggapi ya. Kenapa Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan? Karena itu ada
adalah mukjizat dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Sulaiman untuk mengajak atau membuktikan terkait kekuasaan Allah kepada para Bani Israel yang masih berada di jalan yang sesat, kurang lebih. Wah, luar biasa. Dari kelompok 1 barangkali ada yang mau nanya, silakan. Ya, silakan. Namanya siapa sebutkan? Siti Nur Aini dari kelompok 1 ya. Mau nanya apa, silakan. Istana Nabi Sulaiman di mana? Apa? Istana Nabi Sulaiman. Allah sih, Google Meet. Ya, ya. Istana Nabi Sulaiman di mana katanya? Berada tepat di Palestina. Udah gitu. Oke, ya. Sekarang kita kasih tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 1 ya, menyimak hasil cerita dari kelompok 2. Apa yang bisa disimpulkan dari cerita kelompok 2? Keteladanan Nabi Sulaiman. Sok silakan yang mau menyampaikan, silakan siapa? Berdiri, sok. Sok enggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan sifat-sifat keteladanan Nabi Sulaiman. Yang pertama yaitu bersyukur. Nabi Sulaiman walaupun dikasih kerajaan dan harta yang banyak, tapi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua rendah hati. Walaupun seorang raja, tapi dia tetap rendah hati. Yang ketiga bijaksana, walaupun rakyatnya bukan manusia saja. Cukup? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, keren. Nah, barangkali sebelum beralih ke kelompok 3, ya ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 1? Ya, ada yang mau menambahkan atau sikap apa barangkali? Silakan dari kelompok 2. Ya, silakan berdiri. Namanya siapa? Sanas Fatihah Zahra. Gimana? Sikap berkomunikasi. Oh, Nabi Sulaiman itu memiliki kepandaian komunikasi juga. Kenapa? Karena pandai berkomunikasi dengan makhluk lain. Dengan makhluk lain, contohnya Hewan, jin, dan yang lainnya. oh dan yang lainnya. Keren banget. Iya. Saya agak kepikiran loh Nabi Sulaiman yang berkomunikasi ya. Kan Nabi Sulaiman itu kan tadi saya sudah ceritakan bahwa umatnya Nabi Sulaiman itu bukan hanya manusia, tetapi ada semut ya dari golongan binatang, kemudian jin juga. Ya, atau dari kelompok lain ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Kelompok 3. Siap ya? Yuk. Sabar, Pak. Ya, dari kelompok 3 barangkali ada yang menanggapi dari kelompok 1, silakan. Siapa? Iya, siapa namanya Sopo? Biar biasa. Apa yang sikap apa yang kurang dari Nabi Sulaiman dan kelompok 1? Sabar, Pak. Sabar. Kenapa kok sabar? Karena walaupun rakyatnya semut, jin itu bisa nanggepin gitu, sabar. Oh iya loh ya. Saya kan nggak kebayang yang ngobrol sama semut ya berkomen jeung jin kan sadeup ribut diaturnya. Iya. Jin susah diatur tapi tetap Nabi Sulaiman sabar menghadapi. Ya berkomunikasi dengan jin bisa, dengan semut bisa. Ya kemudian bersyukur sudah jelas, punya kerajaan, punya harta benda yang banyak, tetapi tetap beribadah kepada Allah. Kemudian ya dari kelompok 3, oh ya kelompok 3 yang belum ya. Dari kelompok 3 tadi tugasnya apa? Kelompok 3 ya untuk mempresentasikan tadi tugas kelompoknya silakan. Sebutkan namanya dulu. Coba pegang bukunya ya. Febian Pertiadiansyah. Ya. Saya ingin menerangkan tentang lebih baiknya meneladani sikap Nabi Sulaiman. Iya. Biar lebih semangat kasih tepuk tangan dulu loh. Ya. Ya, dari sikap sabar siswa harus sabar ketika mengalami misalkan kesusahan atau kerusakan dalam barang-barang kelas. Iya. Kita harus tetap bersabar dan syukur. Kita harus tetap bersyukur sebagai siswa, rendah hati. Misalkan kelas kita sudah juara, kita harus tetap rendah hati. Iya. Dan misalkan kita langsung baik geser komunikasi.
berkomunikasi. Harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman kelas. Harus bisa berkomunikasi dengan baik Dengan bersama teman-teman kita dan guru. Oke, luar biasa ya. Dari kelompok 3 bisa harus kita sebagai siswa harus sabar, bukan hanya dalam ujian ya, apalagi ujian kenaikan kelas ya. Ya, tetapi harus sabar ya dengan teman-teman yang memang kurang baik terkadang ya. Nah, juga harus sabar dalam belajar. Karena pengen menjadi orang yang baik, pengen jadi orang yang pintar, pengen jadi orang yang bijaksana, pengen jadi orang yang bahagia, pengen jadi orang yang sukses harus sabar. Kemudian syukur ya, kita juga harus pandai bersyukur. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk belajar. Ya, bersyukur kita masih punya orang tua yang selalu mendukung kita dalam belajar. Kemudian rendah hati. Ya, tadi sudah disampaikan luar biasa. Walaupun kelas 7E ini sering juara, tetapi tidak sombong. Karena apa? Diraih dari komunikasi yang baik. Ya, antara teman dengan temannya komunikasi yang baik sehingga kompak. Makanya tidak aneh kalau 7E ini sering juara. Ya, kemudian yang terakhir adalah bijaksana. Ya, selalu bijaksana dalam menyikapi masalah-masalah yang terjadi dalam kelas. Ya, tidak pernah rame. Ya, bisa diselesaikan dengan baik. Oke, adik-adik sekalian yang sangat Bapak banggakan. Terima kasih untuk tugas kelompok kali ini Pak ya cukupkan. Ya. Nah, oh iya, Pak ya hampir lupa. Ya, besok tanggal 4 Desember hari Senin kita semua akan melaksanakan apa? Ulangan semester ya. Nah, ini ujian sabar. Ya, kita mau menjalankan semester. Ya, Bapak harap pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari dari mulai awal, ya dari mulai akidah Islam, kemudian sifat-sifat Allah, kemudian taat, tobat, khauf, dan yang sekarang terakhir adalah kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Kalian pelajari dengan baik, dibaca, diulang, diteliti agar besok ketika ulangan, ketika semester kalian bisa menjawab soal-soal yang Pak Ahya sudah buat dengan tepat, dengan baik dan benar. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini Pak Ahya cukupkan. Selamat belajar, tetap semangat ya untuk menghadapi ujian. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran di di siang hari ini, kita sama-sama tutup dengan doa. Ya, sekali lagi kita adalah makhluk biasa, kita adalah manusia, hanya bisa berusaha. Tugas kita hanya belajar. Kita pasrahkan hasil belajar kita semuanya kepada Allah. Ya, mengharap ridho Allah, mengharap ilmu yang bermanfaat, berharap suatu saat kita bisa dijadikan anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama, berbakti kepada nusa dan bangsa. Ya, kita tutup dengan doa sama-sama. Dengan doa, siapa yang biasa memimpin doa? Ya, silakan pimpin, kita sama doa dulu. Teman-teman, alangkah baiknya sesudah kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Jangan lupa makan ya biar sehat.